Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Decision Making yang beranggotakan saya Arianda Firdaus dengan NIM 121220176. Saya Lintang Pavita dengan NIM 121220175. Saya Gratia Fiona dengan NIM 121220170. Materi pembahasan di presentasi kita kali ini yaitu ada apa itu decision making, ada latar belakang decision making, ada fungsi dan tujuan dari pengambilan keputusan, ada proses dalam pengambilan keputusan, langkah pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan, ada faktor yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan, lalu ada model perilaku dalam pengambilan keputusan, gaya pengambilan keputusan, lalu ada 4 kategori keputusan, lalu ada teknik yang dipergunakan dalam mengambil sebuah keputusan, dan yang terakhir ada elemen dalam pengambilan keputusan. Ada lagi materi pembahasan kita yaitu tingkat dan jenis pengambilan keputusan, kriteria dalam memilih, apa itu Theory of Constraint atau TOC, mengumpulkan pendapat ahli, alternatif untuk keputusan organisasi, lalu menggunakan solusi yang tidak layak, ada kriteria dalam pengambilan keputusan kelompok, peran informasi, mencari informasi, nilai informasi, latihan pengambilan keputusan dilakukan dalam beberapa situasi yang berbeda. Lalu yang terakhir ada peranan ilmu manajemen dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh beberapa faktor. Oke. Apa itu decision making? Jadi decision making atau disebut juga dengan pengambilan keputusan adalah proses untuk mencapai suatu kesimpulan yang didahului oleh serangkaian pertimbangan yang menghasilkan dipilihnya satu kemungkinan serta dikesampingkannya kemungkinan-kemungkinan lain. Contohnya, misalnya saat kita memilih universitas, baik itu swasta maupun negeri, pasti kita akan memikirkan jurusan mana yang tepat untuk kita, serta universitas apa yang cocok untuk jurusan kita. Jadi dari dua kemungkinan itu, kita pasti akan memilih satu kemungkinan untuk mencapai keputusan. Sehingga kemungkinan yang lainnya akan dikesampingkan dari kemungkinan lain yang telah kita pilih. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk decision making. Selanjutnya itu membuat keputusan dalam menentukan suatu pilihan. Jadi setiap orang pasti memiliki satu model keputusan dari suatu pilihan. Misalnya, dalam slide ini ada dua gambar, itu ada A dan B. Misalnya, jika seseorang memilih gambar A, maka ia memiliki model keputusan dengan memikirkan rumah yang lebih simpel, minimalis, dan modern. Sedangkan untuk yang gambar B, seseorang memiliki model keputusan dengan memilih model rumah yang lebih tradisional dan dengan model rumah yang vintage. Selanjutnya, Selanjutnya adalah latar belakang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan memperhatikan organisasi, perorangan, dan kelompok perorangan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam satu teori sistem. Nah, dalam teori ini, suatu sistem merupakan satu set elemen-elemen atau komponen yang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Nah, komponen-komponen ini satu sama lain saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, tingkah laku suatu organisasi sangat bergantung pada tingkah laku komponen-komponennya dan hubungan antar komponen. Nah, sebagai contohnya, suatu perusahaan sebagai suatu organisasi yang akan mencapai tujuan, misalnya jumlah penjualan maksimal. Nah, setiap pemimpin subunit itu harus mengambil keputusan guna menunjang pencapaian tersebut. Informasi utama yang diperlukan adalah besarnya jumlah peminatan produk yang akan diproduksi berdasarkan ramalan penjualan.
Nah, berdasarkan ramalan penjualan di waktu yang akan datang, direktur produksi itu memutuskan untuk memproduksi sejumlah yang diminta agar tidak terjadi produksi yang berlebihan atau overproduction atau produksi yang rendah atau underproduction. Nah, setelah diketahui jumlah unit yang akan diproduksi, dapat diputuskan dengan tepat berapa jumlah bahan mentah yang harus diambil atau dibeli, berapa buah mesin yang diperlukan, berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan, berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan berapa jumlah dana yang perlu dipinjamkan dari bank. Jadi, subunit elemen yang terkait dengan produksi tidak boleh seenaknya membuat keputusan tentang jumlah unit yang diproduksi, jumlah bahan mentah yang harus dibeli, dan sebagainya. Semua keputusan yang dibuat itu oleh masing-masing kepala subunit itu harus terkait satu sama lain agar tujuan dapat tercapai. Nah, slide selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu erat kaitannya dengan pemilihan suatu alternatif untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah serta memperoleh kesempatan. Selanjutnya, nah, pengambilan keputusan sebagai satu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Yang kedua, itu adalah sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, itu ada tujuan pengambilan keputusan. Itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tujuan bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Sedangkan yang kedua itu adalah tujuan yang bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu kesatuan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya, nah, proses pengambilan keputusan itu bisa ditandai dari gambar berikut. Dari gambar ini kita dapat melihat adanya realitas. Dari realitas kita dapat mengambil sebuah penyederhanaan asumsi-asumsi dan kemudian masuk ke tahap inteligensi. Di tahap inteligensi kita terdapat tujuan organisasi, prosedur pencarian dan pengamatan, kemudian ada pengumpulan data, identifikasi masalah, pemikiran masalah, klasifikasi masalah, dan pernyataan masalah. Dari tahap inteligensi ini akan terbuat pernyataan masalah. Nah, dari pernyataan masalah kita masuk ke tahap desain. Di tahap desain itu terdapat rumusan model, pengumpulan kriteria pilihan, mencari alternatif, prediksi dan pengukuran hasil. Dari tahap desain kita akan mendapat alternatif. Namun pada tahap desain itu akan ada validasi model. Kalau validasi modelnya berhasil, maka akan masuk ke realitas. Namun misalnya kalau ternyata masalahnya masih ada asumsi-asumsi lain, maka akan masuk kembali ke tahap inteligensi untuk membuat pernyataan masalah yang baru. Nah, lanjut dari alternatif yang kita buat, itu akan masuk ke tahap pemilihan. Di tahap pemilihan itu ada solusi model, analisis sensitivitas, pemilihan alternatif terbaik, dan rencana implementasi. Di tahap ini, itu akan membuat solusi. Namun, kalau di tahap pemilihan itu sudah ada pembuktian, pengujian solusi yang diusulkan, itu akan masuk ke realitas. Namun, kalau di realitas masih ada asumsi-asumsi penyederhanaan, maka akan kembali masuk lagi ke tahap inteligensi untuk membuat pernyataan masalah dan alternatif baru, lalu membuat solusi yang baru. Nah, kalau solusi yang udah kita buat di tahap pemilihan udah benar, itu akan masuk ke tahap implementasi dan solusi. Kalau misalnya implementasi dan solusinya gagal, maka akan diulang lagi ke tahap inteligensi atau ke tahap desain maupun ke tahap pemilihan. Namun kalau misalnya sukses, itu akan masuk ke realitas. Selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap identifikasi, di mana tahap ini adalah mengetahui bagaimana jenis
pengenalan masalah ataupun kesempatan yang muncul, dan diagnostiko yang dibuat. Sebab tingkat diagnosis tergantung dari kompleksitas masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah ada tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar atau mendesain solusi yang baru. Jadi melalui solusi yang lain mencari berbagai lalu mencari bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah-masalah yang lalu itu sehingga terciptanya solusi yang baru. Nah, dan di proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya memiliki ide solusi yang ideal yang tidak jelas. Selanjutnya adalah tahap seleksi. Di tahap ini pilihan solusi itu dibuat dan kemudian diambil solusi yang terbaik yang dikira yang paling sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian keputusan tersebut diterima secara formal dan otoritas serta dilakukannya evaluasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah solusi ini memenuhi sebuah kriteria kesuksesan ataupun tidak. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendekatan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilandasi oleh prosedur atau tata cara dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat, accurate, benar, reliable, dan tepat waktu, timeliness. Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi. Jadi di intuisi ini ada keuntungan dan kelemahannya. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama yang akan dapat jika nilai sebagus. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih banyak. Masalah yang harus terbatas ini akan memberikan kepuasan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan sangat baik. Selanjutnya, intuisi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenarannya dan kesalahannya. Karena pada intuisi ini kita menggunakan logika ataupun pikiran. Lalu yang ketiga, ada dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan yang seringkali diabaikan. Selanjutnya ada pengalaman. Di pengalaman ini, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan yang praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan suatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih banyak atau lebih matang dalam membuat suatu keputusan. Akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang akan terjadi saat ini. Lalu ada fakta. Fakta itu memiliki keputusan yang dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Selanjutnya adalah wewenang. Jadi di wewenang ini ada keuntungan dan kelebihan yang akan diperoleh. Keuntungan yang pertama yang akan diperoleh yaitu kebanyakannya adalah bawahan, terlepas dari apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah secara terpaksa. Yang kedua, keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, karena dalam wewenang ini memiliki jangka waktu atau rentan suatu jabatan yang telah ditetapkan oleh pemimpin ataupun suatu organisasi. Lalu yang ketiga, memiliki daya autentisitas yang tinggi. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama itu dapat menimbulkan sifat rutinitas ataupun sifat yang berulang-ulang. Yang kedua ada mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Dan yang ketiga sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan.
Selanjutnya ada logika. Nah, di logika ini pengambilan keputusan yang berdasar logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi atau proses pengambilan keputusan. Jadi pada pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ini, kita diharapkan untuk mengambil keputusan secara rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan, dan juga konsisten. Ini bertujuan untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kejelasan masalah. Jadi harus mengetahui bagaimana masalah itu terjadi ataupun penyebab-penyebab masalah itu terjadi. Lalu yang kedua ada orientasi tujuan, di mana orientasi tujuan ini merupakan kesatuan pengertian tujuan yang ingin atau yang akan dicapai. Yang ketiga ada pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat ada preferensi yang jelas, yaitu alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan yang terakhir, hasil yang maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomi yang maksimal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor itu ada 4, yaitu ada yang pertama itu ada internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua ada ada eksternal organisasi seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga ada ketersediaan informasi yang diperlukan, dan yang keempat ada kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Selanjutnya ada model perilaku pengambilan keputusan. Yang pertama ada model rasionalitas ekonomi. Model ini berasal dari ekonomi klasik, di mana pembuat keputusan sepenuhnya rasional dalam segala hal. Berkaitan dengan aktivitas pengambilan keputusan, terdapat beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada keputusan akan sepenuhnya rasional dalam hal sana dan tujuan. Yang kedua ada terdapat sistem pemilihan yang lengkap dan konsisten yang memungkinkan alternatif. Lalu yang ketiga ada kesadaran penuh terhadap semua kemungkinan alternatif. Dan yang keempat ada tidak ada batasan pada kompleksitas komputasi yang dapat digunakan untuk menentukan alternatif yang terbaik. Lalu yang terakhir ada probabilitas kalkulasi tidak menakutkan ataupun misterius. Selanjutnya ada model rasionalitas terbatas dari Simon atau satisficing. Model ini menyatakan bahwa perilaku pengambilan keputusan dapat dideskripsikan sebagai rasional dan maksimal, tetapi terbatas di mana pembuat keputusan berakhir dengan kepuasan minimal karena tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan. Hal tersebut dikarenakan informasi yang kurang sempurna. Terdapat batasan waktu dan biaya, tawaran alternatif kurang disukai, dan efek kekuatan lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, model penilaian heuristik dan bias. Model ini diprakarsai teori kognitif Kahneman dan Tversky yang menyatakan bahwa membuat keputusan itu mengandalkan misalnya strategi atau metode berdasarkan pengalaman. Yang selanjutnya ada model sosial. Sosial ini adalah rasionalitas ekonomi, yakni melihat sudut pandang psikologi. Hal ini didukung pandang bahwa pengaruh psikologi mempunyai dampak yang signifikan pada perilaku. Selanjutnya.
pengambilan keputusan. Yang pertama ada gaya direktif. Gaya direktif ini merupakan membuat keputusan yang mempunyai toleransi rendah terhadap ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Pembuat keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuat keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan penyelesaian segala sesuatu dengan cepat. Selanjutnya. Selanjutnya ada gaya analitik. Gaya analitik ini mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Jenis ini suka menganalisa situasi dan pada kenyataannya mereka cenderung terlalu menganalisis sesuatu. Mereka mengevaluasi lebih banyak informasi dan alternatif pada pembuat keputusan direktif. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada gaya konseptual. Pembuat gaya konseptual mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat, dan peduli pada lingkungan sosial. Mereka berpandang luas dalam memecahkan masalah dan suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Pembuat keputusan ini membahas sesuatu dengan orang sebanyak mungkin untuk mendapat sejumlah informasi dan kemudian mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada gaya perilaku. Pembuat keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah, orang yang kuat, dan peduli lingkungan sosial. Gaya ini cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat, yakni cenderung menerima saran, sportif, dan bersahabat, serta menyukai informasi verbal daripada tulisan. Oke, selanjutnya itu ada 4 kategori keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan kepastian. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, maka keputusan dinyatakan dalam keadaan yang pasti atau terdapat kepastian. Dengan kata lain, dalam keadaan ada kepastian, kita dapat meramaikan secara tepat hasil dari tindakan atau action. Misalnya, dalam persoalan linear programming, kita dapat mengetahui berapa jumlah keuntungan atau profit maksimum yang bisa diperoleh setelah kita mengetahui persediaan setiap jenis bahan dan kebutuhan input bagi masing-masing jenis produk. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali keputusan yang bisa kita ambil dalam keadaan ada kepastian. Kita tahu dengan pasti arah untuk berangkat ke kampus, terus ke restoran favorit, atau lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu tuh sudah rutin kita laksanakan, sehingga tidak perlu pemikiran yang mendalam. Nah, permasalahan akan berbeda ketika pemerintah harus mengatur ekspor non-migas dari sektor pertanian agar jumlah penerimaan devisa hasil ekspor maksimal dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada. Misalnya, luas lahan yang tersedia, jumlah petani, jumlah benih, dan modal yang tersedia, dan jumlah permintaan. Nah, berbagai teknik operation research atau OR yang tergolong ada kepastian antara lain adalah linear programming, persoalan transportasi, persoalan penugasan, networking planning, pemecahan mengenai pengambilan keputusan dalam keadaan atau situasi, adanya kepastian yang bersifat deterministik. Selanjutnya, yang kedua itu adalah keputusan dalam keadaan resiko atau risk. Nah, resiko terjadi bila hasil pengambilan keputusan walaupun tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi dapat diketahui nilai kemungkinannya atau probabilitasnya. Misalnya, Anda ingin memutuskan untuk membeli barang, dan setiap barang dibungkus dengan rapi, sehingga Anda tidak dapat membedakan barang yang dalam keadaan bagus dan barang yang keadaan tidak bagus. Nah, seandainya penjual tersebut jujur dan Anda diberitahu bahwa barang tersebut berjumlah 100,
buah dan barang yang dalam keadaan rusak berjumlah 99 buah. Kemudian Anda harus memutuskan apakah Anda harus membeli barang tersebut atau tidak. Nah, bila Anda itu termasuk orang yang normal, mungkin Anda tidak akan membeli barang tersebut sebab resikonya terlalu besar. Kemungkinan memperoleh barang yang rusak itu sebesar 99%. Namun, jika sebaliknya, jumlah barang yang rusak hanya ada satu buah, kemungkinan Anda akan dapat membeli barang tersebut sebab kemungkinan untuk mendapatkan barang yang rusak hanya 1%. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Adalah suatu keadaan di mana kita tidak dapat menentukan keputusan karena belum pernah terjadi sebelumnya atau pertama kali. Dalam keadaan ini, kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu permasalahan. Nah, dengan informasi tersebut, maka dapat dibuat beberapa alternatif-alternatif keputusan sehingga dapat diketahui nilai probabilitasnya. Nah, dengan diperolehnya nilai probabilitas, baik berdasarkan informasi yang Anda peroleh maupun berdasarkan pendapat Anda sendiri, itu permasalahan ini sudah tidak lagi berada dalam ketidakpastian, melainkan berada dalam kepastian karena resiko yang Anda terima telah diketahui. Selanjutnya adalah keputusan dalam keadaan konflik. Terkadang dalam pengambilan keputusan tidak selalu lancar. Banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, apalagi bila keputusan yang diambil terdapat konflik atau dapat menyebabkan konflik. Situasi konflik dapat terjadi bila kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan dalam situasi yang kompetitif. Nah, pengambil keputusan bisa berarti pemain atau player dalam suatu permainan atau game. Sebagai contoh, pengambil keputusan itu kita sebut A, memperoleh keuntungan dari suatu tindakan yang dia lakukan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pengambilan keputusan lain atau kita sebut B, juga mengambil tindakan tertentu. Nah, dalam analisis keputusan, pengambil keputusan atau pemain tidak hanya tertarik pada apa yang secara individual dilakukan, tetapi juga apa yang dilakukan oleh keduanya, yaitu si A dan si B. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing akan saling mempengaruhi, baik secara positif atau menguntungkan, atau juga negatif atau merugikan. Dalam praktiknya banyak sekali situasi macam ini, misalnya perusahaan terlibat dalam strategi pasar yang kompetitif, pengembangan produk baru, dan memikatnya eksekutif yang berpengalaman. Nah, walaupun kelihatannya sederhana, keputusan dalam situasi yang konflik ini seringkali dalam praktiknya menjadi sangat kompleks atau ribet. Misalnya, kita sudah dihadapkan pada keadaan yang tidak pasti, ditambah lagi dengan adanya tindakan pihak lawan yang bisa mempengaruhi hasil keputusan kita. Jadi faktor-faktor yang mempertimbangkannya menjadi lebih banyak. Jadi keputusan dalam situasi ada konflik bisa dipecahkan dengan teori permainan atau game teori. Selanjutnya. Secara keseluruhan, teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang berbeda-beda dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dan pengambilan keputusan. Keputusan yang kita buat menyangkut berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Lingkungan di mana kita hidup sangat kompleks dengan berbagai komponen atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan seperti hukum, moralitas, kenyataan ekonomi, dan sebagainya. Jadi, pengambilan keputusan sering tidak sederhana. Sebetulnya, manajemen itu merupakan sistem hidup yang dinamis, atau a dynamic living system, yang mengintegrasikan manusia atau human, uang, money, dan sumber-sumber fisik atau material. Sedemikian rupa sehingga dicapai hasil kerja atau output yang optimal dengan masukan atau input yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen adalah suatu pengaturan input agar menjadi output dengan membuat rasio antara output dengan input atau OI sebesar-besarnya. Jadi, manajemen menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama, penentuan arah yang benar. Apa
apa yang akan kita capai. Yang kedua, ada pencarian cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan melalui penilaian berbagai alternatif yang visible, yang dapat dijalankan dan bukan bersifat teoritis. Yang ketiga, ada analisis kendala lingkungan sebagai pembatasan, baik yang internal maupun yang eksternal. Selanjutnya ada 4 elemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada model, yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada pembatas, dan yang terakhir ada optimasi. Lalu teknik pengambilan keputusan partisipan. Jadi teknik partisipatif ini ada dua, yaitu partisipatif individu dan kelompok. Jadi untuk yang individu ini tuh di mana sebuah staff atau seorang staff memengaruhi pengambilan keputusan seorang manajer. Sementara untuk kelompok ini menggunakan teknik konsultasi dan demokrasi. Jadi konsultasi dan demokrasi ini kita harus membicarakan dahulu secara kebersamaan atau bersama-sama untuk mendapatkan cita-cita yang akan dicapai dalam suatu kelompok ataupun suatu kelompok ataupun suatu individu. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah rumuskan persoalan keputusan. Jadi persoalan atau problem adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan atau yang diharapkan. Jadi kita harus berusaha mencari pemecahan masalah yang baik bagi suatu persoalan yang tepat ataupun benar. Sebab pemecahan yang terbaik bagi persoalan yang salah tak ada gunanya. Maka dari itu kita harus membuat keputusan untuk memecahkan sebuah persoalan dan bisa menemukan persoalan apa yang perlu kita pecahkan atau selesaikan. Selanjutnya, ada yang pertama itu adalah kumpulkan informasi yang relevan. Jadi dalam pengumpulan informasi kita harus mencari informasi yang sesuai dengan suatu permasalahan itu sendiri. Jangan sampai keluar dari informasi yang telah ada. Jadi memecahkan persoalan berarti sesuatu keputusan atau tindakan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut. Perlu dikumpulkannya banyak data ataupun informasi yang relevan. Artinya, faktor-faktor yang mungkin terjadi penyebab timbulnya persoalan tersebut. Lalu ada cari alternatif tindakan. Jadi selain ada satu tindakan, kita harus mencari plan selanjutnya atau plan lainnya dalam memutuskan. Berarti kita harus memilih salah satu dari beberapa alternatif tindakan yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu. Singkatnya, buatlah alternatif tindakan yang visible sebanyak mungkin. Selanjutnya, analisis alternatif yang visible. Setiap alternatif harus dianalisis, harus dievaluasi baik berdasarkan suatu kriteria tertentu ataupun prioritas. Hasil analisis memudahkan pengambilan keputusan dalam memilih alternatif yang baik. Memilih alternatif yang baik. Nah, di dalam pengambilan keputusan harus memilih salah satu alternatif di antara banyak alternatif. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan pada kriteria tertentu, kompromi ataupun tekanan. Memang harus diakui ada hasil keputusan yang memuaskan semua pihak, tetapi ada juga yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Pada tahap terakhir ini, kita harus mengambil tindakan yang tentunya taking certain action ataupun pelaksanaannya harus sesuai rencana ataupun tindakan. Di tahap terakhir ini merupakan proses dari pengambilan keputusan. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Evaluasi sangat berguna untuk memperbaiki suatu keputusan untuk mengubah tujuan semula karena terjadinya suatu perubahan.
Selanjutnya, tingkat dan jenis pengambilan keputusan tergantung dan banyak faktor, di mana sebagai berikut. Yang pertama, status pembuat keputusan sebagai individu atau badan kolektif. Kolektif yang berarti adalah mengumpulkan. Jadi, tanggung jawab yang dipegang dan otoritas yang dinikmati sehubungan dengan tindakan berbasis keputusan itu sendiri. Lalu, yang kedua itu ada entitas. Jadi, entitas ini merupakan keputusan yang dibuat oleh sistem operasi, metode, eksperimen, survei, temuan dari studi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan tempat pembuat keputusan ditempatkan mencakup akses mereka ke sumber daya terkait untuk menyelesaikannya, serta pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk memproses suatu informasi. Lalu beberapa tingkat situasi pengambilan keputusan telah ditunjukkan oleh ilmuwan manajemen. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin sendiri memutuskan satu pembuatan keputusan yang mungkin telah berinteraksi dengan orang lain dari waktu ke waktu, tapi tidak mencari atau menggunakan masukan apapun yang lain untuk keputusan dalam konteks sekarang. Jadi pada tingkat situasi oleh pemimpin itu hanya ditentukan oleh pemimpinnya itu sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Yang kedua itu ada pemimpin yang memutuskan dengan masukan dari pemangku atau kepentingan utama yang mungkin mewakili campuran kepentingan eksternal ataupun dari luar serta orang-orang di dalam kelompok itu sendiri. Yang ketiga tuh ada pemimpin membangun konsensus dengan masukan dari subkelompok mempertahankan keputusan akhir dalam masalah tersebut. Dan yang terakhir ada seluruh kelompok memberikan suara ataupun masukan pada suatu keputusan sebelum menerimanya atau mendelegasinya kepada orang lain untuk keputusan akhir. Selanjutnya itu ada kriteria untuk memilih. Yang pertama, yang tercapai atau tidak, dan pilihannya juga biner, seperti melakukannya operasi atau tidak melakukannya. Lalu yang kedua tuh ada mereka yang mengakui ukuran alami paling sering unik sejauh mana tujuan atau sasaran apapun yang tercapai. Yang ketiga, mereka yang tidak mengakui ataupun tidak mengakui langkah-langkah alami atau unik dari sejauh mana pencapaian dengan opsi apapun, dan kami harus mengembangkan beberapa langkah khusus masalah dalam kasus seperti itu. Di sini tuh ada TOC atau bisa disebut Theory of Constraints. Jadi apa sih Theory of Constraints itu? Jadi Theory of Constraints itu adalah sebuah teori, sedangkan yang lain adalah metode atau satu, identifikasi kendala sistem. Yang kedua, putuskan bagaimana mengeksploitasi kendala tersebut. Jadi kita harus tahu dan membuat decision bagaimana caranya sih untuk memperbaiki kendala tersebut atau mengurangi kendala tersebut. Terus lalu yang ketiga tuh ada bawahan segala sesuatu yang lain. Yang empat, tinggikan kendala. Yang kelima, kembali ke langkah yang pertama. Hati-hati terhadap inersia. Selanjutnya itu adalah mengumpulkan pendapat ahli. Nah, ada situasi yang berbeda di mana para ahli bertindak dan prosedur yang berada untuk memilih antara dua atau di antara semua kandidat dapat diikuti. Nah, dalam konteks ini, kami hanya akan mempertimbangkan satu atau dua kombinasi prosedur situasi hanya untuk mengilustrasikan keseluruhan masalah. Next. Nah, ada tiga jenis interaksi yang berbeda di antara para ahli. Biasanya dianggap menghasilkan serangkaian solusi alternatif awal untuk masalah keputusan. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu para ahli bertukar informasi secara bebas di antara mereka. Yang kedua, para ahli hanya dapat bertukar informasi sampai batas tertentu. Yang ketiga, para ahli tetap terisolasi dan mengekspresikan diri secara independen dari orang lain. Selanjutnya,
ada alternatif untuk keputusan organisasi. Alternatif yang harus dipertimbangkan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia akan terdiri dari kombinasi faktor level berikut. Yang pertama ada pemilihan fakultas, yang kedua ada durasi, yang ketiga hari dalam seminggu, dan yang keempat itu adalah lokasi. Selanjutnya, menggunakan solusi yang layak, menggunakan solusi yang tidak layak. Nah, yang pertama itu adalah kendala yang hanya digunakan untuk menemukan apakah titik pencarian layak atau tidak. Yang kedua itu adalah pelanggaran kendala sebagai jumlah pelanggaran semua kendala dihubungkan dengan fungsi tujuan. Yang ketiga adalah pelanggaran kendala dan fungsi tujuan dioptimalkan secara terpisah dalam urutan leksikografis, memberikan prioritas pada pelanggaran kendala. Yang keempat itu ada kendala individu dan fungsi tujuan diperlakukan sebagai fungsi tujuan independen dan pendekatan optimasi multitujuan diadopsi. Dan yang terakhir adalah beberapa dari 4 metode di atas digabungkan menjadi pendekatan hibrid. Selanjutnya ada kriteria dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan mengasumsikan peran seseorang pemimpin sebagai fasilitator. Nah, sebuah metode dinilai rendah jika sangat teknis atau tidak melibatkan banyak interaksi, menjadikannya tidak perlu, sedang jika hanya menyediakan struktur untuk memfasilitaskan kepemimpinan kelompok. Tinggi jika juga menyediakan alat kolaboratif lainnya dan memaksimalkan kontrol yang diperlukan untuk membantu pimpinan dalam mengajar tujuan pencapaian dan pemeliharaan kelompok. Selanjutnya ada kriteria dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang kedua itu pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana metode yang diberikan meningkatkan kapasitas anggota untuk menggunakan pengetahuan objektif dalam situasi pengambilan keputusan yang beraturan. Dan yang ketiga itu ada cakupan. Tidak berlaku atau pemungutan suara harus ditambahkan di sini bahwa sekelompok eksekutif puncak umumnya akan melihat masalah dari tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada sekelompok manajer operasional karena mereka memiliki pilihan ruang yang jauh lebih luas untuk menarik tindakan alternatif yang dapat dikontrol. Selanjutnya yang keempat itu ada pengembangan alternatif. Alternatif yang diidentifikasi harus memiliki sifat-sifat tertentu dan sangat tinggi jika didasarkan pada asumsi-asumsi yang ditentang dan dilontarkan alternatif-alternatif secara sistematis. Dan yang terakhir itu ada pemisahan alternatif kewajaran kardinal. Berlaku untuk metode yang melibatkan agregasi penilaian anggota individu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu keumuman ilmiah dan matematis. Berlaku bila metode melibatkan analisis. Konsep telah digunakan yang dapat diaksimatisasi secara berbeda oleh peneliti yang berbeda yang mengarah ke hasil yang beragam. Tinggi jika matematika yang digunakan diaksiomatisasi dengan konseptualisasi yang kurang lebih bersatu dan sangat tinggi jika hasilnya diaksiomatisasi dan dapat digeneralisasikan tanpa memerlukan asumsi baru dengan cara perpanjang alami. Selanjutnya adalah peran informasi. Jadi informasi itu diperlukan untuk beberapa atau semua tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan alternatif atau opsi. Jadi jika ini belum diberikan dan
identifikasi atau pencacahan alternatif yang diketahui. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dikenakan pada alternatif oleh faktor eksogen untuk mengetahui alternatif mana yang lebih layak serta hukuman yang harus dibayar dan dimasukkan ke dalam hasil. Jika beberapa kendala dilanggar selama implementasi, maka suatu identifikasi tidak akan berjalan secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah memilih fitur yang dimiliki oleh masing-masing alternatif yang relevan. Dengan masalah pemilihan beberapa alternatif tersebut, kami mungkin juga memerlukan informasi tentang kepentingan relatif dari fitur dan fungsi yang berbeda. Kapanpun situasinya bergantung. Lalu ada peran informasi. Jadi peran informasi ini yang keempat itu menentukan atau memperkirakan ataupun menebak nilai tingkat setiap fitur atau kriteria untuk setiap alternatif. Untuk menunjukkan sejauh mana suatu alternatif tersebut memenuhi berkinerja sehubungan dengan kriteria. Lalu yang kelima itu mengembangkan cara yang tepat untuk menggabungkan fitur ataupun kriteria yang berbeda untuk menghasilkan fungsi tujuan akhir atau tolak ukur perbandingan. Dalam mencari informasi, informasi mungkin merupakan masukan yang paling penting dalam membuat suatu keputusan dan bahkan dalam membentuk pendapat. Tentu saja, kualitas keputusan tidak hanya bergantung pada kualitas informasi yang diakses, tetapi juga pada cara informasi diproses untuk memberikan input yang diinginkan untuk proses pengambilan keputusan. Kualitas keputusan, kualitas informasi, dan kualitas pemrosesan informasi dan kegiatan penggunaan informasi adalah konsep yang menentang operasionalisasi langsung. 3 parameter kualitas dasar untuk memahami kualitas informasi dapat diidentifikasikan sebagai akurasi, kecukupan atau kelengkapan, dan kekinian atau ketetapan waktu. Selain itu, up to date ataupun terkini. Lalu ada nilai informasi. Jadi nilai informasi ini mengambil keputusan bernilai tinggi atau strategis, mungkin membenarkan sepotong penelitian yang tidak sepele untuk memberikan masukan ke dalam proses pengambilan keputusan serta mengevaluasi konsekuensi atau hasil akhir. Terlalu sering keputusan seperti itu harus diambil dalam menghadapi situasi dan atau konsekuensi yang tidak pasti. Selanjutnya, itu latihan pengambilan keputusan dilakukan dalam beberapa situasi yang berbeda. Yang pertama, situasi di bawah kepastian. Ketika konsekuensi atau hasil dari setiap tindakan yang mungkin diketahui secara tepat dan satu-satunya masalah adalah menemukan tindakan mana yang menghasilkan hasil terbaik dan mencarikan mungkin harus dilakukan di ruang yang besar dari semua kemungkinan dan dalam banyak kasus, banyak tindakan. Dan yang kedua itu dibawa ketidakpastian, di mana kita harus mengenali beberapa kondisi lingkungan atau keadaan alam dan setiap tindakan yang mungkin memiliki hasil yang berbeda untuk setiap keadaan alam tersebut, sehingga memunculkan matriks keputusan dengan baris sebagai kemungkinan tindakan dan kolom sebagai kemungkinan keadaan alam. Kemudian yang ketiga itu dibawa resiko, di mana keadaan alam yang berbeda kemungkinan akan diwujudkan dengan probabilitas yang diketahui. Himpunan probabilitas yang terkait dengan kemungkinan keadaan alam diberikan sebelum memutuskan tindakan apapun, mendefinisikan apa yang disebut di distribusi sebelumnya. Harus diingat bahwa keadaan alam memiliki seperangkat nilai dan atau hubungan yang menentukan hasil dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya itu peranan ilmu manajemen dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama itu teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi yang semakin lama semakin canggih. Yang kedua itu makin berkurangnya persediaan energi dan material krisis lainnya, sehingga perlu dikelola secara efisien dan efektif.
Yang ketiga itu persoalan manajemen sangat kompleks yang mencakup banyak faktor produksi, pengendalian mutu, distribusi, dan sebagainya, dan sangat penting. Yang keempat itu adalah persoalan yang dihadapi manajemen seringkali baru sama sekali sehingga tak ada hubungannya sama sekali dengan pengalaman yang sebelumnya. Yang kelima itu ada penekanan pada perencanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang, long range objective. Itu memerlukan pengambilan keputusan dengan data hasil ramalan. Nah, kemudian ada proses pengambilan keputusan dalam bentuk intuitif dan analitis. Nah, perbedaan intuitif dan analitis yang pertama itu kita membahas pengambilan keputusan berdasarkan intuitif. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan intuitif itu memerlukan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Nah, pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Dapat kita lihat dari kolom reaksi itu ada bingung dan cemas, berpikir, rasa tidak enak, bertindak, puji dan celah, senang dan sedih. Nah, dari faktor lingkungan itu tidak pasti, kompleks, dinamik, persaingan, terbatas. Dari hal ini akan dapat kecerdasan, perspektif, atau filsafat. Nah, dari ketiga ini dapat digabungkan menjadi pilihan, informasi, preference. Nah, kemudian ada institusi logika dan tidak dapat dipaksa. Kalau misalnya ada rasa tidak enak, itu akan masuk ke reaksi. Namun dari faktor lingkungan itu akan mendapat keputusan. Nah, dari keputusan kita dapat bertindak atau dapat menghasilkan hasil. Nah, seringkali dari hasil itu bisa didapat kesedihan, pujian maupun senang. Nah, selanjutnya itu pengambilan keputusan analitis. Pengambilan keputusan analitis ini mengacu pada proses menggunakan berbagai alat dan penelitian untuk membuat keputusan. Untuk melakukan proses ini, Anda harus melihat semua informasi yang relevan terkait dengan keputusan tersebut bersama dengan semua pilihan yang Anda ambil. Nah, dari sini itu kita dapat informasi atau fakta dan opini yang relevan itu dari masyarakat dan lingkungan. Nah, kemudian dari masalah masyarakat dan lingkungan itu kita dapat masalah untuk menganalisis masalah. Dari analisis masalah, tentunya kita akan mendapat rumusan masalah untuk mencari solusi alternatif. Nah, dari solusi alternatif kita akan dapat mengambil keputusan serta mencapai keputusan. Selanjutnya, Pada presentasi yang telah kita lakukan beberapa minggu lalu, di sesi pertanyaan dan menjawab ini ada beberapa teman kita yang menjawab, yaitu ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ini di pembahasan tentang teknik pengambilan keputusan partisipatif kan ada 2 macam, yaitu ada teknik partisipatif individu dan kelompok. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi tentang 2 teknik tersebut, terutama pada partisipasi kelompok yang disebutkan bahwa pengambilan keputusannya menggunakan konsultasi dan demokrasi, dan bisa kasih contoh yang lebih spesifik lagi untuk partisipatif kelompok. Nah, di sini kami izin menjawab, yaitu jawabannya adalah untuk jawaban yang pertama, teknik pengambilan keputusan itu adalah untuk staf yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, karena terbentuknya perseorangan, jadi hanya staf saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk yang pertanyaan yang kedua itu, teknik pengambilan keputusan kelompok membantu pimpinan untuk mengambil keputusan agar lebih efektif. Bentuknya demokrasi karena pengambilan keputusan didasari oleh keputusan bersama. Contohnya ada polling atau pungutan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu bergeser ke pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya ada
Pada langkah dalam pengambilan keputusan terdapat 3 tahap. Jelaskan bagaimana contoh dalam mengeksekusi langkah tersebut untuk mencapai pengambilan keputusan secara maksimal. Dan jawabannya adalah yang pertama ada tahap intelligence. Pada tahap ini, seseorang melakukan eksekusi penelusuran, pengidentifikasian, serta pengenalan masalah dan data yang masuk diperoleh lalu diuji dalam rangka pengidentifikasi masalah. Yang kedua ada tahap kedua adalah tahap design. Di tahap sebelumnya yaitu intelligence, kita dipaksa untuk mencari informasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan memahami masalah, menemukan solusi dan juga menguji. Nah, pada tahap ini kita ditunjuk untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisa alternatif tindakan yang sekiranya dapat dilakukan. Dan yang ketiga adalah tahap choice. Setelah sebelumnya yaitu tahap desain, kita melakukan proses pemilihan dari alternatif-alternatif tersebut yang dimana hasil pemilihan tersebut kemudian kemudian diimplementasikan dalam proses pengembalian keputusan. Lalu pertanyaan nomor 3 ada tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagaimana cara pengambilan keputusan jika salah satu faktor tersebut tidak ada? Jawaban nomor 4 ini adalah cara memanage pengambilan keputusan dengan cara intuitif, yaitu dengan cara mengambil keputusan dengan menggunakan apa kata hati. Bisa melalui dari berbagai pengalaman sebelumnya, semakin banyak pengalaman yang telah terjadi, maka dalam pengambilan keputusan lebih variatif. Dari faktor emosional diri serta rasional saling melengkapi. Dengan cara intuitif, kita harus mengenali pola masalahnya terlebih dahulu untuk dapat memaksimalkan dalam merumuskan suatu keputusan. Selanjutnya, dengan cara analitis, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pengetahuan atau data terlebih dahulu, lalu mengidentifikasinya. Hal ini dapat memaksimalkan dalam membuat kesimpulan saat membuat keputusan. Lalu selanjutnya, pertanyaan nomor 4 ini ada dalam proses pengambilan keputusan kan ada 2, yaitu intuitif dan analisis. Bagaimana kita menerapkan hal tersebut dalam keadaan genting? Misalnya pada saat kita panik, biasanya kan ketika orang panik itu pengambilan keputusannya kurang tepat dan terkadang malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana cara kita memanajemen mentalitas kita agar selalu bisa berpikir secara analis yang tepat? Untuk jawaban nomor 4 ini, yaitu cara memanage pengambilan keputusan dengan cara intuitif, yaitu dengan cara mengambil keputusan dengan menggunakan apa kata hati. Bisa melalui berbagai pengalaman sebelumnya, semakin banyak pengalaman yang telah terjadi, maka dalam pengambilan keputusan lebih variatif. Dari faktor emosional diri serta rasional saling melengkapi. Dengan cara intuitif, kita harus mengenali pola masalahnya terlebih dahulu untuk dapat memaksimalkan dalam merumuskan suatu keputusan. Selanjutnya, dengan cara analitis, cara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pengetahuan atau data terlebih dahulu, lalu mengidentifikasinya. Nah, hal ini itu dapat memaksimalkan dalam membuat keputusan saat membuat kesimpulan. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5.
Untuk pengambilan keputusan, tentu diperlukan faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk memutuskan suatu dengan tepat, seperti adanya pengalaman di luar atau di dalam organisasi, dan cakupan informasi yang memiliki resiko yang lebih ke depannya. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki latar belakang berupa faktor-faktor yang dapat mendukung mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Lalu, apakah mungkin seseorang yang tidak memiliki memiliki faktor-faktor yang disebutkan tadi dapat memilih keputusan yang tepat jika dibandingkan dengan orang-orang yang sudah jauh lebih dahulu mempunyai faktor-faktor yang mendukung mereka untuk mengambil keputusan yang tepat? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang mempunyai faktor tersebut? Jawabannya adalah orang yang belum memenuhi dua kriteria tersebut pastinya belum memiliki tingkat ketepatan yang berbeda dari orang yang telah memiliki dua kriteria tersebut. Orang yang sudah memiliki dua kriteria lebih tepat dalam mengambil keputusan. Tetapi dalam hal kesempatan, keduanya dapat merumuskan pengambilan keputusan yang baik apabila bertukar pengetahuan dan melatih dalam mengambil keputusan dengan kedua cara tersebut. Selanjutnya. Kesimpulannya yaitu, faktor yang paling penting dalam membuat penilaian atau keputusan adalah mengumpulkan informasi. Tentu saja, cara di mana informasi diproses untuk menjadi bagian yang tepat untuk proses pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi kualitas keputusan, serta beberapa baik informasi dapat diolah menjadi sebuah keputusan yang sesuai. Demikian presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.